Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Alat berat terguling, 2 operator di Kota Serang terkubur di lumpur. Sejumlah rumah dan fasilitas ibadah di Lebak rusak akibat pergerakan tanah. Polres Bandara Soekarno-Hatta dirikan wahana bermain untuk anak-anak. Video amatir yang terekam detik-detik alat berat beko milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Banten terbalik di dalam aliran Sungai Pabean, Desa Pamarican, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dan menimpa operator dan kernetnya. Peristiwa ini terjadi di sekitar kawasan wisata sejarah, Vihara Avalokitesvara, dan Benteng Spellwick saat pengerjaan pengerukan sedimentasi sungai tersebut. Warga yang ada di sekitar lokasi langsung berusaha menyelamatkan 2 orang operator yang terjatuh ke lumpur dan tertimpa alat berat. 2 orang mengalami luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan bermula saat ekskavator tengah melakukan pengerukan sungai sebagai bagian pencegahan banjir di wilayah Kota Serang. Namun saat beroperasi, alat berat tersebut diduga kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terguling ke dalam aliran sungai. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini kejadiannya gimana sih Pak, asal mulanya Pak? Ya, asal mulanya ini kan mau arah ke depan dulu, ini dari belakang ini nama, dari turun dari belakang sana, dia mau ke depan. Nah pas itu, ya tuh tiba-tiba ini sopir ini, kendaraannya kenolong sendiri gitu. Terus karena si sopir ini juga bilang ini ya sudah gelap katanya, karena gelap ini. Jadi dari situ langsung jatuh si sopirnya di dalam ngasih apa sih kena ini, jalannya sama-sama jatuh. Pengerukan dilakukan akibat adanya pendangkalan di aliran sungai sehingga sering menyebabkan terjadinya banjir. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Rumah mewah milik Maman Suherman, anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Cilegon ini, menjadi saksi bisu atas pembunuhan yang menewaskan anaknya, MAHM 9 tahun, di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwadu, Kota Cilegon. Korban pada saat itu ditemukan berlumuran darah akibat luka senjata tajam pada beberapa bagian tubuhnya. Meski telah dilakukan olah TKP dan permintaan keterangan terhadap beberapa saksi, namun hingga saat ini kasus tersebut belum terungkap. Tetangga korban mengaku, sosok keluarga Maman Suherman merupakan keluarga baik-baik yang selalu tampil sederhana dan rajin beribadah. Korban MHAM juga dikenal anak yang taat dan sering beribadah berjamaah di mushola maupun masjid sekitar rumah mereka. Orangnya baik, rajin ibadah ke masjid, gitu aja yang saya tahu Pak. Jadi ya sama orang ini ramah gitu. Dan lihat di masjid itu aja. Tapi sering almarhum ke masjid itu? Rajin itu Pak, itu sering ketemu maksudnya Pak. Jadi sana kalau pas Jumatan gitu. Sedangkan Polres Cilegon hingga kini belum mampu mengungkap motif pembunuhan dan menangkap pelakunya. Udah ada perkembangan belum Bang? Kan udah dijelaskan kemarin. Iya. Ada perkembangan baru nggak Bang? Proses. Iya tuh, masih proses. Gitu ya. Udah ada petunjuk baru Bang? Nanti disampaikan. Intinya kan keungkap pelakunya. Oke. Iya. Betul nggak?
Dalam peristiwa itu, tidak ada barang milik korban yang hilang dan polisi juga tidak menemukan kerusakan pada bagian jendela atau pintu yang rusak. Diduga kasus ini bermotifkan dendam. Ariel Maranus dan Najib Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Kejaksaan Negeri Serang memusnahkan barang bukti dari 106 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dihadiri jajaran kepolisian dan Forkopimda. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 3.090 gram, ganja seberat 180 gram, tembakau sintetis sebanyak 37,6 gram, 1.000 butir tramadol, 5.000 butir eksimer, dan beberapa barang bukti lainnya. Kegiatan ini merupakan agenda rutin Kejari Serang yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun. Pemusnahan dilakukan agar tidak disalahgunakan. Nah, ini kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Kita Kejaksaan Negeri Serang itu rutin ya, 1 tahun itu kita 4 kali ya melaksanakan kegiatan, dan ini adalah di bulan Desember ya, di terakhir ya. Jadi ini setelah perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai dengan Desember. Nah, inilah yang kita saksikan pada hari ini, yang kita musnahkan dengan mengundang para Forkopimda, tokoh masyarakat yang hadir ya, dari media juga, sebagai bentuk transparansi keterbukaan publik terhadap penyelesaian terhadap barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar, di-blender, dan dipotong. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.